Tema kita pada bincang santai malam ini adalah belajar dari kisah Qarun. Kisah apa? Qarun. Kalau dapat nemu duit, nemu emas, harta apa? Harta karun. Apa sih kisahnya Qarun itu? Ini yang ingin kita dalami insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini. Kisah Qarun, kisahnya Qarun yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Israel, dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang Allah Azza wa Jalla kasih dia harta. Kasih apa? Harta. Tetapi dia terfitnah dengan harta itu. Sampai dia melampaui batas. Sampai dia diktator. Sampai dia kafir. Sehingga akibatnya rugi. Siapa itu? Qarun. Ya, kisah Qarun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini dari Hijrah TV di seluruh Nusantara bisa menyaksikan pada kesempatan malam hari ini pada bincang santai kita nih, Hasan. Bagaimana kabar, Hasan? Baik. Alhamdulillah, luar biasa Hasan. Jadi kisah siapa sekarang? Kisah Qarun. Ya, nemu barang-barang berharga selalu identik disebut apa? Harta karun. Baik. Jadi Qarun itu adalah laki-laki dari Bani Israel, dari kaum Nabi Musa yang Allah kasih dia apa? Harta. Harta melimpah, ya. Melimpah ruah. Tapi dia terfitnah. Akhirnya apa? Tagha. Ya, melampaui batas. Tajabbar. Dia apa? Sombong. Ya, jadi dia melampaui batas, sombong. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Qasas pada ayat yang ke-76? Di sana disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang kisah siapa? Qarun. Ya, kalau bahasa kita karun. Ya, yang penting jangan kirun ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Qarun ini di dalam suratul Al-Qasas? Allah berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa." Subhanallah. Qarun ini kana min qaumi Musa, dari kaumnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dia dari Bani Israel. Fabagha alaihim wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguh Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi apa? Dia berbuat aniaya terhadap kaum Nabi Musa. Bagau, melampaui batas. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Subhanallah. Jumlah kuncinya lelah orang-orang kuat memikul dia. Kita tahu bagaimana orang Mesir, bagaimana Bani Israel tubuhnya apa? Besar, kekar. Ya, kalau alim masih kecil lah. Ya. Alhamdulillah. Ini ya disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. La ilaha illallah.
Nah, jadi Qarun ini dari kaum Nabi Musa yang sebelumnya tidak pernah terkenal, nggak dikenal, ya. Tetapi begitu Allah kasih dia rizki, maka Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuz, kami berikan dia perbendaharaan harta. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan harta siapa? Allah. Maka jangan lupa, yang kasih harta itu Allah. Maka ini dikatakan, wa atainahu minal kunuz, kami berikan dia perbendaharaan harta. Bagaimana sifatnya? Ma inna mafatihahu, kunci tempat gudangnya. Kunci gudang. Kunci gudang harta itu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya, sungguh berat dipikul oleh ya orang antara 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 orang tukang pikul kuncinya. Bukan kuncinya besar-besar. Saking banyak kuncinya. Nah, karena gudangnya banyak. Habis hartanya juga banyak. Jadi kunci gudangnya itu dipikul oleh 10 orang. Nah, kalau kunci gudangnya dipikul oleh 10 orang, kita tahu kunci kan nggak ada kunci raksasa. Ya, biasa ukuran kunci. Bayangkan, kalau kuncinya 10 orang yang pikul kelelahan, bagaimana isi gudangnya? Ya, bagaimana Pak isi gudangnya? Tentu ini tidak bisa kita sebut sudah. Tetapi ingat, harta ini ya membawanya kemana? Fabagha alaihim. Nampak ya bekas kekayaan itu bagi melampaui batas, sombong. Ah, itulah sifat harta para jemaah. Jadi sifat harta itu sombong melampaui batas. Angkuh, sombong melampaui batas. Itu sifat harta. Nah, dinasihatilah Qarun ini oleh orang-orang bertakwa dengan beberapa nasihat. Nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Nah, ini yang penting. Maka apa? Pelajaran dari kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas juga pada ayat yang ke-76 sampai 77. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Tiba-tiba ada kaumnya yang memberikan nasihat. Hai Qarun, jangan engkau bahagia dengan hartamu yang banyak itu. Jangan bergembira, jangan bangga. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Allah Azza wa Jalla enggak senang. Wabtaghi fima ataka Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah menyebutkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhir. Jadi dari dunia ini jadikan dia batu loncatan untuk cari akhirat. Ini yang pantas. Jangan dunia ini melupakan kita apa? Akhirat. Jadikanlah dunia ini jembatan menuju akhirat. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan pula kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia ini. Di saat mencari akhirat itu manfaatkanlah kenikmatan dunia ini. Jangan gara-gara cari akhirat menyiksa diri nggak boleh juga. Seperti kisahnya Abu Israel. Bagaimana?
Dia hari Jumat berdiri di bawah panas, puasa, nggak ngomong. Tanya Nabi, siapa itu? Abu Israil ya Rasul. Kenapa dia? Dia bernazar puasa, berdiri, nggak berbicara di bawah matahari. Oh kalau gitu suruh dia duduk, suruh dia berbicara, lanjut puasa. Nah, jadi Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kenikmatan dunia itu. Ya, istri, kenikmatan ya jangan gara-gara kejar akhirat lupa istrinya. Jangan. Ya, lihat kisah siapa? Sahabat Abu Darda. Nabi datang ke rumahnya, Ummu Darda, kenapa? Kok pakaianmu gitu-gitu? Ya Rasulullah, ya, saudaramu Abu Darda itu dia tidak perlu dunia. Akhirnya istrinya pakaiannya begitu-gitu. Akhirnya dikasih tahu, ya Abu Darda, wa inna li zaujika 'alaika haq. Istrimu punya hak. Karena ini adalah kenikmatan dunia. Maka Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sama sekali membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam kisah ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah mengatakan tentang ada orang yang memberikan nasihat kepada siapa? Qarun. Ingat, kunci gudang hartanya Qarun dipikul oleh berapa orang? 10 orang. Itu pun kelelak. Nah, kunci kan kecil-kecil. Lah bagaimana jumlah hartanya kalau seperti itu? Akhirnya ditegur. Idz qala lahu qaumuhu. Ada kaumnya yang berkata kepada Qarun, la tafrah. Jangan apa? Sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang yang sombong. La tabtar. Ingat, al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Di sini la tabtar. Bima anta fihi minal amwal. Jangan engkau membanggakan dirimu dengan harta yang kau miliki. Jangan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang sombong. Ibnu Abbas mengatakan yakni al-marihin. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan cara apa? Sombong. Nah, ini makna ayat. La tafrah. Jangan sombong. Bukan artinya jangan bahagia. Jangan gembira, bukan. La tafrah. Jangan Kenapa? Karena Allah tidak suka terhadap orang yang sombong. Baik. Imam Mujahid berkata, jangan menjadi congkak, jangan menjadi sombong yang tidak mensyukuri Allah yang telah memberi. Ini makna ya la tafrah. Nah, di dalam nas Al-Quran, al-farah itu dua maknanya. Satu, ya farah gembira terpuji. Yang kedua, gembira tercela. Tadi disebut apa dalam ayat itu? Gembira tercela yang bermakna sombong. Nah, mana gembira yang bagus? Gembira dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, turun hujan. Apa kata Nabi kalau turun hujan? Yang lain? Rahmah. Bahkan Nabi sengaja keluar, buka kepalanya. Ya. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, kenapa ya Rasulullah? Kok hujan-hujan?" Apa jawabannya? Ya. Jawabannya, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Dia ini baru dapat nikmat. Nah, ini gembira yang boleh seperti ini. Ya. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita bisa ibadah, kita bisa menjauhkan larangan Allah, boleh kita gembira.
Boleh kita bahagia. Baik. Bahkan Nabi menyebutkan orang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada gembira tercela. Mana dia? Gembira dapat berbuat dosa. Gembira berbuat haram. Gembira yang membuat orang sombong, membuat orang congkak, lupa syukur kepada Allah. Ya, senang dunia, lupa akhirat. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, la tafrah. Ya, berkata kaumnya, idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang sombong. Masya Allah. Ini yang pertama para hadirin. Jangan sombong. Ya, nikmat Allah itu jangan membuat kita apa? Sombong. Aku. Termasuk Qarun itu gara-gara apa? Aku. Ini dari mana nih? Aku. Ya, utituhu ala ilmin. Aku mendapatkannya karena aku punya ilmu usaha. Ya, ilmu permodalan, ilmu nanam modal. Aku. Ini kisah pelajaran pertama dari kisah ini. Jangan sombong dengan menggunakan nikmat siapa? Nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Pakailah harta ini yang Allah berikan kepadamu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang Allah kasih kita pakai untuk taat. Dikasih kita mobil, pakai mobil itu untuk taat. Dikasih kita uang, pakai uang itu untuk taat. Berangkat ke Mekah, haji, umrah. Berangkat menuntut ilmu, beli kitab. Ya. Kemudian sekolahkan anak kita, manfaatkan. Ini maksud dari ayat ini. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan engkau itu negeri akhirat. Ya, inilah maksud harta itu para jamaah. Bagaimana harta itu bermanfaat untuk kita di dunia, bermanfaat untuk kita janganlah kita nyarinya saja, tapi dia yang jadi tuan, kita jadi hamba. Ya, harusnya dia menghamba kepada kita. Bagaimana? Dia kita pakai. Jangan dia yang pakai kita. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan harta itu untuk kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan lupa pula kenikmatan dunia. Kenapa didahulukan akhirat dulu baru dunia? Karena akhirat itu abadi. Adapun dunia itu akan sirna. Maka ingat Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya dalam Sahih Bukhari, "Hai sahabatku, siapa kira-kira yang paling mencintai harta ahli warisnya atau mencintai harta sendiri?" Ya, mana lebih kalian cintai, harta sendiri atau harta ahli waris? Sahabat menjawab, yang kita cintai ya harta kita sendiri ya Rasulullah, bukan harta ahli waris. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, yang ada itu kalian lebih mencintai harta ahli waris ketimbang mencintai harta sendiri. Loh, bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, maluka ma qaddamta. Namanya hartamu itu yang sudah kamu belanjakan di jalan Allah. Itu tulen punyamu. Adapun yang kamu simpan itu punyanya ahli waris.
Misalkan tiap malam ada kajian, buka kresek, yang kita tabung itu sudah harta kita asli. Anak kita belanjakan untuk sekolahnya, itu sudah asli. Istri kita kasih makan, itu dia asli. Nah, adapun yang kita tonton-tonton tidak ada gunanya untuk akhirat, itu namanya harta siapa? Ahli waris. Subhanallah. Maka oleh karena itu Nabi menyebutkan ada anak Adam berkata, Mali, ya Allah hartaku kata. Allah mengatakan, ya Nabi mengatakan, hartamu itu yang sudah kamu makan hancur, yang sudah kamu pakai lebur, yang sudah kamu sedekahkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita. Jadi yang sudah kita pakai itu kita punya. Makan itu kita berarti kalau masih disimpan belum tentu. Bisa jadi ahli waris. Apa yang kita sedekahkan? Harta kita itu milik kita. Itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan ketika orang meninggal dunia diikuti oleh berapa? Alim. Berapa yang ikut dia ke kubur kalau orang meninggal dunia? 3. 1. Ada yang soleh. Umer apa? Apa? Coba. Pertama warisan tinggalan. Kajana. Pertama warisan. Keluarga kita tinggalin terus. Yang dua, yang satu itu amal keluarkan sama Allah itu menurut kita Luar biasa. Jadi harta, keluarga, amal yang pulang berapa? 2 orang. Siapa yang pulang 2 orang tuh Puapal? keluarga kita barang warisan kita tinggalin. Allahu Akbar. Keluarga kita barang warisan kita yang kita tinggalin. Yang tersisa apa Puapal? Amal dan takwa pada Allah. Allahu Akbar. Amal saleh. Masya Allah. Ya. Ini pelajaran yang kedua para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi yang pertama jangan sombong. Yang kedua pakai harta ini untuk akhirat. Pakai dia, manfaatkan dia. Karena apa yang kita simpan untuk akhirat itulah dia sesungguhnya milik kita. Ingat yang menjadi milik kita 3 ya. Yang kita pakai sampai lebur. Mobil kayak motor sampai lebur kita pakai, milik kita sudah itu. Yang makan, yang masuk ini asli milik kita itu. Kemudian yang kita sedekahkan. Adapun selain dari itu ya ahli waris. Nasihat yang ketiga dan terakhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kenikmatan dunia. Jangan lupa ya kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana maksudnya? Ya. Minal akli. Jangan lupa makan. Wasyurbi, jangan lupa minum. Maka itu sebabnya dilarang kita puasa tiap hari. Badan kita punya hak. Wal malbas, ya, jangan lupa pakai pakaian. Jangan yang satu itu saja sampai ngepir ya. Sarungnya ngepir. Bajunya sampai bulat ke taman getak. Itu aja dipakai tiap hari. Jangan. La tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dirimu dari kenikmatan dunia. Wal maskan, tempat tinggal, ya. Wal mangkah, istri. Kenapa? Karena engkau punya kewajiban kepada Allah. Dirimu juga punya hak untuk diberikan. Istri juga punya hak untuk dibarengin. Ya. Segala sesuatu itu kasih haknya masing-masing. Enggak boleh kita zalim.
Tiba musim makan ya jangan paksakan diri, makan sudah. Ya, jangan tiap hari puasa terus. Ingat loh kisah 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Satu, bagaimana puasa Nabi? Oh, Nabi puasa kadang-kadang 3. Oh, saya nggak mau makan, puasa terus. Bagaimana kenikmatnya makan ya? Bagi yang puasa terus. Satu mengatakan saya tidak akan apa? Tidur. Sholat malam terus. Satu mengatakan tidak nikah. La ilaha illallah. Apalagi mau poligami ini. Tidak nikah. Langsung Nabi SAW mengatakan apa? Tidakkah kalian mengetahui aku orang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Meskipun demikian, aku tidur, aku sholat, aku puasa, aku makan, aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Saya kira demikian. Apakah tidak termasuk kena dengan hadis Nabi SAW? Ya, yang mana ada yang punya duit, punya uang, lantas dia tidak poligami katanya. Kita katakan poligami itu bukan syaratnya uang saja Tuhan. Ada syarat yang lain. Di antaranya apa? Ilmu dan siap berlaku adil. Itu masalahnya. Banyak orang yang punya uang tapi belum siap dia. Ya. Tapi kalau sudah siap, lahir dan batin ternyata tidak mau, ini baru dia. Ya, Allah taala ala wa alam. Lanjut, siapa lagi? Bau kita sholat berjemaah di balen, kita seni nak, kita bilang kelar. Bau kita sholat berjemaah atau seni nak, kita bilang dulu. Setiap dia bilang kelam, itu berjemaah ini, ini kita salah. Bilang waktu ke? Oh, bilang waktu lah. Baik, sebentar ada penelpon dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka bersemi bertanya, bagaimana caranya agar kita hidup bahagia? Punya banyak uang, punya mobil mewah, punya rumah mewah, agar mau hidup bahagia katanya. Akan tetapi kenyataannya ada saja kesusahannya. Bagaimana begini, Ustaz? Baik. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Dari mana? Fardan dari Jakarta, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan saya, mohon saran Ustaz bagi kita teman-teman pemuda yang memang ingin menjalankan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita memang berkecimpung di dunia politik. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, Papu Opal bertanya. Bagaimana? Katanya pertama dulu pertanyaan Papu Opal. Bolehkah kita berjamaah di rumah bersama istri kita tiap hari, tiap malam? Tidak boleh. Kenapa tidak? Karena laki-laki itu wajib berjamaah di masjid, kecuali ada uzur. Misalkan kemarin musim corona. Kalau musim corona apa boleh buat Papu Opal? Jelas Papu Opal? Nah, atau kalau Papu Opal telat misalkan ya, bangun telat dan semisalnya, nggak bisa ke masjid, ya sudah, berarti apa? Sholat berjamaah di mana? Di rumah boleh. Ya. Baik. Yang kedua tadi, apa sih standar untuk bisa hidup bahagia itu? Ya, apa standarnya bisa hidup bahagia? Hidup bahagia ini Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
siapa yang beramal saleh di atas sunnah, laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia bertauhid, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Jadi untuk bisa bahagia itu harus apa? Untuk bisa kehidupan yang baik itu syaratnya dua. Beriman, bertauhid, kemudian beramal saleh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita bisa menegakkan kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menegakkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita berkecimpung di dunia politik, katanya. La ilaha illallah. Namanya politik sekarang, apa kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, minas siyasah tarkus siyasah, termasuk berpolitik itu meninggalkan politik kalau sekarang ini. Biarlah penguasa-penguasa kita yang berpolitik. Karena makna politik Islam itu apa? Ri'ayatu masalihil ummah bima la yukhaliful kitab was sunnah. Mengatur urusan umat dengan peraturan yang tidak menyelisih Al-Quran dan jadi mengatur lalu lintas, mengatur ekonomi, mengatur hubungan luar negeri, mengatur haji, mengatur keamanan, itu adalah bagian dari apa? Nah, adapun ya kalau menjatuhkan yang satu, menaikkan yang satu, ini namanya politik. Ya, ini disebut apa? Politik belah bambu. Nah, lihat orang belah bambu, satu diinjak, satu diang. Itu dia. Jadi kita katakan harus dulu dijelaskan definisi politik ini, dudukkan perkaranya dulu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Nah, sekarang pakai mic, silakan. Ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Babu depan. Abu Awiyah. Abu Muawiyah bertanya, bagaimana kita menagih utang 3 kali, enggak juga ada yang ya? Tidak ada juga yang apa? Atau tidak ada juga jawaban. Bagaimana? Ya terus ditagih. Tagih terus. Cuma kaidahnya dalam menagih itu apa? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang kesulitan ya kasih penangguhan lah. Ya. Namun orang yang berhutang jangan dia nakal. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu." Siapa mengambil harta orang lain ingin dia bayar, ada niat bayar, Allah bantu dia bayar. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Sebaliknya, mengambil harta orang tidak ada niat untuk bayar, maka enggak bakalan bisa untuk bayar, dia akan hancurkan harta itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ada kemampuan cepat bayar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ghani dzulmun." Menunda-nunda pembayaran dari orang yang punya itu kezaliman. Dan ingat, layyul wajid yuhillu 'irduhu wa uqubatuhu. Orang yang ada kemampuan membayar, ya, tetapi tidak mau bayar, itu halal untuk dighibah. Halal untuk dihukum. Halal juga ya irdnya, kehormatannya untuk dibicarakan. Halal juga untuk diberikan hukuman. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Eko, Tangerang. Dari Tangerang, silakan. Mau nanya Ustadz, seberapa besar batasan untuk ahli waris Baik. jika kita punya harta gitu Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, makasih Ustadz. Jazakumullah khair. Kita katakan ahli waris enggak ada haknya untuk diberikan apa? Wasiat. Ahli waris itu sudah ada, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak ada sudah. Kenapa Nabi bersabda la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang ada wasiat itu orang kerabat tapi enggak dapat bagian. Contoh,
paman. Karena ada anak laki-laki, paman nggak dapat bagi. Nah, boleh bapaknya mengatakan, nak kasih pamanmu berapa ikhlasmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Karun itu apakah seorang raja atau nabi? Raja tidak, nabi tidak. Dia manusia biasa, tidak pernah dikenal. Kapan dia dikenal? Setelah punya harta dan terkenal karena kesombongannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bagaimana kalau bagi warisan sepakat pakai hukum Islam tapi prakteknya laki-laki ke perempuan dibagi rata? Berarti ini namanya tidak pakai hukum Allah. Ini pakai hukum hawa nafsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja amalan-amalan ringan atau sedikit namun pahalanya besar dicintai oleh Allah? Sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya, ada orang belum nikah, sudah hamil, tapi menghamilnya sudah meninggal. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? La ilaha illallah. Ya. Ini dihamili. Setelah dihamili, yang menghamili mati. Oh, ini celaka 12 ini. Celaka 13 ini. Ya, mati dalam maksiat. Ya. Ini mati dalam kemaksiatan. Maka kita katakan bahwasanya ya, kalau dia meninggal, ya, kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan jelas anak tersebut ya, itu adalah anak di luar nikah, disandarkan kepada ibunya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan, ada lagi? Bismillah. Pertanyaan masalah doa setelah azan, tentang memintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah wal fadilah. Adakah waktu-waktu yang lain tempat kita membaca doa ini selain setelah? Baik. Kita katakan tidak ada, hanya itu saja. Allahumma rabba hadhihi da'watid, sudah itu saja, sudah hanya 5 waktu saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apakah salah apabila ibu melarang anak menonton TV, main game atau hal-hal yang mubah yang lainnya? Ya. Apakah salah apabila ibu melarang anak menonton TV? Kalau sudah keterlaluan, kemudian yang ditonton tidak ada manfaatnya, enggak salah. Ya. Main game keterlaluan, enggak salah. Dilarang. Ya. Setiap hal dilakukan anak-anak tidak sesuai dengan ibunya suka marah. Dalam hal belajar, beribadah, bermain. Pertama, ibu hakikatnya sikap marah tidak pas. Hakikatnya ya, sikap marah tidak, tapi sikapnya apa? Meluruskan. Marah tidak baik. Ya, baik terhadap dia yang marah maupun anak yang dimarahi, itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ini lepas kontrol. Maka cepat ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Jadi hal-hal yang mubah boleh anak-anak main, tetapi kelebihan yang tidak boleh sampai mengakibatkan apa-apa yang harus dilakukan oleh anak terbengkalai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Alimuddin bertanya, ya, dia sudah ngambil bebadong katanya, azimat, sudah tidak dipakai, tapi masih dihafal, bagaimana? Lupakan. Jadi syarat taubat itu menyesal, sesali dia. Yang kedua, cabut diri dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, jangan bertekad mengulang. Nah, adapun masih tersisa dikit-dikit, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ayo Umeng, ada pertanyaan Mer? Ayo, oke, hantar dulu. La ilaha illallah. Tidak dapat pahala, dapat air gula Pak Wir aja. Maka ini pentingnya perbaiki apa nih? Niat. Jangan kesini hati temu apa? Nginam air gula.
Wallahu taala ala wa alam. Apakah jambang bagian dari jenggot boleh dicukur? Jambang itu bagian dari jenggot, tidak boleh dicukur. Wallahu taala ala wa alam. Ya, lanjut. Kemana kita bawa harta riba itu? Katanya bawa ke fasilitas umum. WC, demikian jalan raya, demikian juga jembatan itu boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian suratul Al-Insan pada ayat yang kelima, apa maknanya? Allah Azza wa Jalla berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan minum dari gelas yang minumannya bercampur dengan air kafur. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena Allah berfirman, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Bismillah. Bagaimana Ustaz, bayi yang baru lahir secara normal, jarak beberapa jam, 2-3 jam, kemudian meninggal, apakah tetap diakikahkan atau gimana? Kalau dia sudah meninggal tidak perlu diakikahkan. Yang diakikahkan yang hidup, karena akikah 7-14 disebut oleh para ulama kita tafaul, bentuk optimis umurnya panjang. Kalau sudah mati apa mau dioptimiskan? Kalau sudah mati doakan. Allah taala ala wa alam. Dang. Pengen Endi. Ya benar. Hingga ada barang-barang dengan. Terus saya ya. Pergi itu doang yang aku di bau. Terus menengkat kan aku. Kapai satu hanya marin nih. Membau kemana? Ini barang orang kita pinjam, ya, ternyata rusak, diperbaiki juga tidak apa, tidak kunjung sehat diperbaiki. Terus apa pertanyaan tadi, Meng? Ya nggak boleh. Cuma ingat, ya, barang pinjaman itu doman, harus siap ganti, ya. Tapi kapan ganti? Kapan ganti? Idza ta'adda, apabila melampaui batas atau melalaikan. Melampaui batas dalam pemakaian. Contoh, ini pisau khusus untuk daging. Ternyata dipakai untuk apa? Kelapa. Berarti ini harus ganti rugi. Karena peruntukannya untuk daging. Atau sekarang pisau dia pinjam. Tahu-tahu apa? Setelah dipakai dilepas di luar, diambil sama orang, ganti rugi. Kenapa? Karena dia melalaikan. Tapi hukum asalnya dipakai dia untuk daging, ternyata rusak juga, tidak perlu dia ganti. Karena memang pemakaiannya di sana dia rusak. Ya, pinjam sepeda, pakai sepeda ternyata patah. Dia punya pedal, ya, memang pemakaiannya tidak ada masalah. Tapi dia pakai sekarang, ternyata dia pakai di mana? Dia pakai di punduk, dipakai geret, rusak, wajib ganti rugi. Kenapa? Melampaui pemakaian. Wallahu taala ala wa alam. Pertama, apakah setiap malam baca suratul mulk? Iya, baca suratul mulk setiap malam. Kemudian apakah ada fidyah untuk orang mati? Enggak ada. Kecuali dia punya puasa Ramadan yang ketinggalan. Adapun sholat ketinggalan tidak ada fidyah sholat. Sholat itu harus sampai mati baru berhenti sholat. Wallahu ta'ala ala wa. Ada lagi, Wan? Pertama, ya kita katakan bahwasanya berinfak ada kalanya diumumkan bagus guna menarik yang lain. Ada kalanya disembunyikan. Itu hukum asalnya. Nah sekarang Umar tidak mengumumkan.
tetapi apa dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dia berinfak tapi tidak disebutkan berapa. Itu hebatnya lagi. Sekedar berinfak. Nah, disebutkan berapa dia? Separuh hartanya. Ya, kenapa disebut separuh hartanya? Karena di sini dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Bagaimana dia bisa menjadi terbaik? Ya, dan insya Allah para sahabat jauh dari sifat apa riya tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Jadi disuruh nganter barang, tahu-tahu salah ala kita, tidak ada masalah. Yang masalah itu yang orang yang punya barang nggak dapat. Ya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Baik. Bidalil. Orang sedekah. Seharusnya sedekah kepada fakir miskin, tahu-tahu sedekahnya kepada siapa? Orang kaya. Maka apa? Nabi mengatakan, ya mudah-mudahanlah yang kaya itu bisa sadar kalau dia akan sedekah juga. Ya. Dan tentu ketika salah itu harus diperbaiki, Mer. Jelas, Mer? Yang salah menerima itu dia harus kembalikan. Oh maaf, ini salah alamat gitu. Jangan diterima. Oh jangan lagi rezeki nomplok ini katanya. Iya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.